Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita dalam Bincang Pinggir bersama saya Hairudin Parewa. Topik kita kali ini yaitu terkait pemilu damai dan berintegritas. Pemilu serentak akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Artinya sisa waktu kita tinggal 172 hari menuju pemungutan suara. Tentu bukan waktu yang panjang di dalam sebuah proses politik. Untuk itu kita berharap kepada teman-teman KPU dan Bawaslu khususnya di Kabupaten Bima untuk terus memaksimalkan fungsi-fungsi yang melekat kaitan dengan tahapan dan pengawasan di semua aspek penyelenggaraan. Hal itu dilakukan supaya kita bisa menjaga kualitas demokrasi berjalan sesuai asas luber dan jurdil. Lalu bagaimana sesungguhnya mewujudkan pemilu damai dan berintegritas? Kita tahu bahwa di dalam peristiwa kontestasi 5 tahunan ini banyak menyisakan problem dan tantangan tersendiri di dalam proses penyelenggaraan pemilu kaitan dengan kekhawatiran berbagai kalangan, berbagai pihak tentang kian menebalnya politisasi SARA, politik identitas, hoax, ujaran kebencian, money politik, netralitas ASN, independensi penyelenggara, hingga partisipasi masyarakat. Ini menjadi atensi kita bersama bagaimana rangkaian ini itu terus kita tekan untuk muncul supaya kita bisa menghasilkan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Pada konteks ini, apa yang harus kita lakukan? Memang ada beberapa hal yang harus kita dorong ya kaitan untuk menjawab kekhawatiran kita tersebut. Pertama adalah bagaimana kita terus mendorong untuk teman-teman partai politik dan atau calon yang sedang berkontestasi agar mereka memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya mereka lah sebagai aktor utama di dalam proses pendidikan politik, bukan sebaliknya. Praktek-praktek mereka tidak lagi mencerminkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi. Tapi kita berharap kepada teman-teman partai politik dan calon itu sendiri harus terus menumbuhkan pendidikan politik kepada masyarakat kaitan dengan kontestasi itu sendiri. Bagaimana partai politik sebagai senyawa atau ruh penting di dalam demokrasi. Nah, meskipun di dalam kontestasi mereka bebas tapi juga harus adil, free and fair. Yang kedua adalah bagaimana menghadirkan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial. Yang ketiga adalah proses penegakan hukum di dalam sengketa pemilu atau pidana pemilu harus ada sistem pelaksanaan hukumnya yang adil dan tepat waktu. Kita tahu bahwa di dalam proses sengketa pemilu soal waktu dan kepastian itu juga sangat nihil ya. Itu yang membuat masyarakat itu ada kekhawatiran kaitan dengan soal temuan atau soal laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Yang terakhir adalah soal partisipasi masyarakat. Lingkar Pinggir Bima itu lebih fokus pada partisipasi masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kenapa itu penting? Karena kami merasa bahwa indikator tersendiri yaitu kaitan partisipasi masyarakat itu bisa menumbuhkan atau mewujudkan pemilu damai dan berintegritas. Maka apa yang harus dilakukan di dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan hal itu? Pertama adalah pengawasan masyarakat secara melekat. Peraturan Bawaslu nomor 1 kalau nggak salah tentang tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif masyarakat ini menjadi ruang arena bagi masyarakat memberikan legitimasi kepada setiap warga negara untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Mungkin dengan cara itu bisa mengurangi atau menekan praktek-praktek yang mencederai proses pemilu itu sendiri. Selain itu, selain menimbulkan minat dan kepedulian mereka terhadap proses penyelenggaraan pemilu, tapi dengan cara itu juga mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi baru terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, kenapa partisipasi masyarakat itu penting untuk didorong? Karena itu bentuk lain dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena peristiwa elektoral 5 tahunan, hasil dari pemilu tentu akan berdampak kepada mereka. Mereka lah yang menjadi muara hitam putihnya sebuah proses pemilu.
Yang ketiga, kenapa partisipasi itu harus terus didorong? Itu dalam rangka untuk memastikan atau menjamin pemilu itu aman, lancar, dan damai. Maka kemudian harapan kita bersama terutama kepada teman-teman penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu di Kabupaten Bima, harus terus membuka ruang dialog secara terbuka dan memfasilitasi semua stakeholder, terutama masyarakat, untuk difasilitasi untuk menjadi bagian dari gerakan bersama untuk kita kampanyekan bahwa pemilu damai dan integritas itu penting. Hanya dengan cara itu kita bisa menghasilkan pemilu yang jurdil dan luber sekaligus demokrasi yang berkualitas. Maka lewat cara itu kita bisa menumbuhkan atau menggugah masyarakat kita dan mereka bisa ambil peran sekaligus andil di dalam proses mengawal jalannya rute demokrasi melalui agenda pemilu. Oke, demikian dari saya dalam channel Bincang Pinggir. Kami akan hadir pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.